Say, kamu kemarin beli jam baru tuh. Iya, Harganya berapa? 1 juta. 1 juta. Iya, Harganya berapa? 1 juta. Harganya berapa? 1 juta. Harganya berapa, Say? 1 juta. Harganya berapa? 2,5 juta. 2,5 juta. Iya, saudara, itulah tadi vlog saya dan suami. Gimana acting kita, luar biasa kan? Ya, ada statement yang bilang begini, laki-laki itu kalau ngomong sama istrinya dipotong 50%, ya 50%-nya itu nggak benar, 50%-nya lagi benar. Tapi itu tidak berlaku buat saya dan suami. Iya nggak, saya? Dia selalu ngomong yang benar, saudara. Masalah keuangan di dalam rumah tangga itu menjadi satu masalah yang sangat riskan dan berbahaya. Kenapa saya bilang berbahaya? Karena saya sudah banyak mengkonseling orang-orang yang akhirnya rumah tangganya hancur karena masalah keuangan di dalam rumah tangga, ya. Nah, saya mau memberikan tips hari ini bagaimana kita mengurus masalah keuangan dalam rumah tangga kita supaya rumah tangga kita itu bisa menjadi rumah tangga yang diberkati Tuhan, ya. Jadi saya sama suami itu yang pertama, ya, keuangan itu harus terbuka antara suami dan istri, ya. Kita punya keuangan harus terbuka, suami harus tahu uangnya istri berapa, istri juga harus tahu uangnya suami berapa. Kenapa? Karena Alkitab tuh bilang waktu kita menikah kita bukan lagi dua tetapi satu. Jadi ya jangan ada orang nikah gini, ya memang Bu, saya juga percaya sih firman Tuhan bilang kita bukan lagi dua tetapi satu, yaitu kan dalam satu tubuh. Tapi kalau untuk uang, ya uangku uangku, uangmu uangmu. Ya, ketika saudara itu sudah menikah tetapi uangku uangku dan uangku uangmu, uangmu uangmu, ya itu jadi masalah, saudara, ya. Nah, ketika kita mengelola uang bersama-sama, saya dengan suami, ya, kita selalu memutuskan bersama-sama. Contoh masalah kita mau beli barang, ya, apalagi barang itu yang harganya di atas 1 juta, kita selalu mengkomunikasikan, ya. Suami saya mau beli apa aja dia tanya dulu, saya mau beli ini, bisa nggak, keadaan keuangan kita gimana gitu, ya. Oh iya, kalau kita sepakat bisa, ya udah bisa kita beli. Ya, saya juga seperti itu, ya. Kalau udah di atas 1 juta itu sudah keputusan bersama kita, ya. Itu harus benar-benar kita punya kebutuhan apa nih bulan ini, misalnya mau bayar cicilan ini nih, jangan deh, kayaknya jangan. Tapi puji Tuhan juga saya dengan suami itu bukan tipe orang yang suka ganti-ganti barang atau pakai barang yang mahal-mahal, enggak lah, ya. Kita ya masih yang wajar-wajar lah, saudara, ya. Ini anting-anting saya 50.000. Tetapi tidak mengurangi kecantikan saya, karena cantik itu bukan apa yang kita pakai tetapi yang keluar dari hati, ya. Nggak usah yang mahal-mahal lah, ini juga ya nggak ada 500.000. Jadi kita bukan, karena kalau ada orang yang bilang gini, saya tuh kalau pakai sesuatu yang bukan brand kayaknya nggak pede, Anda sakit jiwa, harus segera hubungi dokter jiwa terdekat. Kenapa, saudara? Yang bikin harga diri kita naik itu bukan karena barang yang kita pakai, tapi karena kita sudah punya Tuhan dalam hidup kita. Ya, saya nggak pernah terganggu dengan apa yang saya pakai. Dengan orang mau bilang itu baju murahan lah atau apa, enggak, bukan itu yang menentukan jati diri kita. Ya, lalu masalah keuangan, kita kembali lagi, ya. Keterbukaan itu sangat penting suami istri supaya tidak hancur rumah tangganya, apalagi bapak-bapak. Kenapa istrimu itu harus tahu keuanganmu itu berapa? Karena di luar banyak pelakor. Dan ingat, pelakor di luar sana itu mereka tidak cari cowok yang bujangan. Mereka bilang mereka lebih memilih bapak-bapak. Jadi hati-hati bapak-bapak, ya. Ya, kenapa mereka lebih cari bapak-bapak dan om-om? Karena katanya bapak-bapak dan om-om itu, ya Bu, lebih punya hati, harta dan properti. Jadi awas, ya, bertobat bapak-bapak. Makanya percayakan keuanganmu kepada istri, ya. Istri juga yang dipercayakan keuangan, awas loh, ya. Udah dipercayakan keuangan sama suami, ternyata istrinya nggak bisa dipercaya, uangnya habis buat beli barang, buat ini, buat itu, ya. Istri jadilah bijaksana, ya. Demikian juga dengan suami. Rumah tangga itu akan menjadi luar biasa kalau kita itu mengikuti firman Tuhan, ya. Karena ingat, kita bukan lagi dua tetapi satu, termasuk dalam hal keuangan. Saya mau bacain satu firman Tuhan, ya. Ini saya lagi dalam perjalanan mau pelayanan di satu perusahaan, saudara.
Jadi saya sambil ngevlog biar ada waktu. Saya sekarang menemukan wow, dikasih sama Tuhan hikmat ya. Kenapa sih kalau mau bikin siaran itu harus tunggu ada waktu ke studio apa? Enggak, ternyata di mobil juga nggak usah pakai lighting lagi ya. Yesaya 55 ayat yang kedua ya, saya mau bacakan buat saudara. Yesaya 55 ayat yang kedua itu berkata begini, mengapakah kamu membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti ya, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita di sini. Dia bilang apa? Kenapa kamu belanjakan uang dan gajimu, upahmu untuk sesuatu yang bukan roti? Artinya apa, saudara? Yesus tuh berkata begini, hidup ini lebih penting daripada makanan, tubuh ini lebih penting daripada pakaian. Jadi gini loh saudara, yang pertama kebutuhan manusia itu kan makan ya. Bukan berarti saudara ada uang terus dihabiskan buat makan-makan, enggak. Artinya makan itu di sini adalah kebutuhan utama kita itu sebenarnya makan. Asal ada makanan, cukup kan hidup ini. Ya, enggak usah mencobai ya, asal ada pakaian kata Yesus itu juga cukup. Ya. Tapi orang itu karena mengikuti keinginan dagingnya sehingga dia mencobai Tuhan, dia membawa diri dalam pencobaan-pencobaan, dia mengikuti keinginan dagingnya, dia melakukan apa yang dia mau, matanya lihat. Ingat ya saudara, firman Tuhan bilang ya, keinginan mata itu nggak pernah ada puasnya. Tapi saudara, kalau saudara beli barang baru, coba deh 1 bulan sudah pakai udah bosen, udah kepengen baru lagi. Nah sampai kapan kita ngikuti yang kayak begitu? Nah saya mau kasih tips saudara. Jadi ya, yang pertama terbuka antara suami dan istri masalah keuangan. Yang kedua, bedakan antara kebutuhan dan keinginan ya, karena tidak semua keinginan kita itu kebutuhan kita. Apa yang engkau inginkan belum tentu itu yang engkau butuhkan. Nah kita harus prioritas benar-benar apa kebutuhan kita ini dalam hal beli barang loh ya. Ini saya butuh atau saya ingin? Kalau cuma ingin, buanglah jauh-jauh gitu ya. Tapi kalau memang ini saya butuh, ya saya perlukan untuk pekerjaan atau untuk ya kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang ketiga, prioritas saudara. Ya ada skala prioritas dalam keuangan kita dalam rumah tangga. Artinya apa? Dahulukan dulu cicilan. Ya ingat ya, yang bikin orang cepat mati ya, darah tinggi, kolesterol, asam urat itu bukan makanan tetapi cicilan. Ya kenapa? Karena ada 2 hal yang bikin manusia bisa jantungnya berdebar dengan cepat ya. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Jangan mau dikejar-kejar jatuh tempo ya. Jadi dahulukan dulu prioritasnya apa? Bayar cicilan, bayar utang. Kalau Anda punya cicilan bank, mobil, ya rumah, ya bayar dulu itu ya, baru sisanya ya harus ditabung. Dan jangan lupa saudara, ikut menabur juga. Ada orang-orang di sekeliling saudara yang membutuhkan. Setiap bulan itu Anda harus punya dana untuk menabur. Kenapa? Karena tidak semua benih yang Anda diberikan Tuhan, uang itu kan benih, berkat. Kalau benih itu kita makan semua, saudara bisa bayangkan petani, dia panen padi, dia makan semua, nggak ada yang disisain untuk benih. Yang terbaik itu untuk benih, supaya apa? Ditabur lagi, nanti dia menuai. Nah ketika menuai itu, karena tidak ada orang yang menuai kalau nggak menabur. Jadi saudara, saya kasih tips ini ya, suami istri. Yang pertama, terbukalah. Anda mau beli apa, tanya sama istri. Istri mau beli apa, tanya sama suami ya. Seperti kita berdua. Makanya rumah tangga itu harmonis. Kenapa? Karena dalam hal keuangan kita saling terbuka. Ingat, Tuhan mensejajarkan dirinya cuma dengan uang loh. Yesus bilang, engkau tidak bisa mengabdi pada Allah dan pada Mamon. Kenapa? Karena uang bisa menggantikan posisi Tuhan dalam rumah tanggamu. Oke, baik, saya sudah sampai di tujuan dan kita akan ketemu lagi. God bless ya, sampai ketemu di vlog yang selanjutnya. Tuhan berkati. Shalom saudara, jika Anda merasa diberkati dengan channel YouTube saya, Anda bisa komen, like, dan share. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tombol lonceng agar Anda mendapat pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Ini sangat penting buat channel ini saudara, supaya banyak orang juga diberkati dan channel ini boleh juga terus berkembang dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati.